Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada bulan suci Ramadan kali ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang manusia semakin berkembang dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Yang mana akal ini tidak kita temukan di makhluk selain manusia. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang sempurna, padahal sejatinya manusia juga tidak luput dengan yang namanya salah dan juga lupa. Di era sekarang yang mana sudah memasuki era digital, semua di seluruh dunia perkembangan teknologi semakin pesat. Baik anak muda, orang tua, semua mengenal teknologi. Nah, masalahnya teknologi ini akan menjadi suatu hal yang bisa merusak generasi atau bahkan orang tersebut jika tidak dibatasi, jika tidak dilandasi dengan iman. Maka dari itu perlu untuk kita sebagai manusia, bagaimana caranya kita itu bisa hidup bergerak dengan teknologi dan berpegang pada iman. Nah, salah satu cara agar kita bisa untuk tidak berlebihan dalam menggunakan teknologi, yang pertama adalah membatasi waktu. Membatasi waktu kita dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang positif. Pembatasan waktu penggunaan teknologi ini sangat efektif untuk mengurangi kecanduan terhadap teknologi, yang mana sekarang sudah bisa kita lihat banyak orang tua maupun muda, bahkan anak-anak yang sudah memegang teknologi dan mereka kecanduan sehingga banyak merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain. Nah, itu yang pertama, di mana kita tidak boleh berlebihan. Batasilah penggunaan teknologi tersebut. Allah melarang kita untuk berlebihan dalam segala hal apapun, sudah dituliskan di surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adamu khudu zinatakum kullu masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu ketika kamu memasuki masjid, dan janganlah kamu, dan makanlah dan minumlah kamu, dan janganlah kamu berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai suatu hal yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, selain kita membatasi waktu dalam penggunaan teknologi, kita juga harus memperbanyak kegiatan aktivitas kita. Aktivitas yang positif tentunya. Mungkin bisa dengan melaksanakan olahraga, karena mengingat efek dari kecanduan teknologi itu membuat seseorang kurang gerak. Seperti kita jika kebanyakan untuk pegang HP, dan itu hanya kita isi untuk scroll TikTok ataupun medsos lainnya ataupun aplikasi lainnya, itu membuat kita menjadi kaum yang rebahan,
yang mana kaum rebahan tersebut itu sangat berpotensi tinggi untuk terjangkit penyakit. Karena apa? Karena kurangnya gerakan. Nah, kurangnya gerak ini bisa membuat kita menerima banyak penyakit. Maka dari itu, selain membatasi waktu, kita juga harus memperbanyak aktivitas fisik. Seperti olahraga tadi, bisa olahraga lari, ataupun mungkin futsal, ataupun mungkin badminton, atau yang lain-lain. Yang intinya kita mengurangi. Setelah kita mengurangi penggunaan teknologi, kita tambahkan lagi untuk menguranginya dengan aktivitas fisik, dengan olahraga, yang mana olahraga tersebut juga bisa bermanfaat untuk tubuh kita dan juga menyehatkan. Dan ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kesehatan juga penting. Yang selanjutnya, selain pembatasan waktu olahraga, kita juga harus memperbanyak aktivitas sosial kita, atau mungkin aktivitas keorganisasian kita, interaksi kita dengan orang lain. Nah, selain aktivitas kita yang olahraga tadi, itu kan untuk personal diri kita sendiri. Nah, perbanyak juga kita untuk selalu bersosial, baik itu dengan teman, tetangga, ataupun keluarga. Karena efek dari kecanduan teknologi ini sangat memprihatinkan. Bahkan ada anak yang tidak peduli dengan ibunya, padahal posisinya itu satu rumah. Maka dari itu, perbanyak komunikasi, perbanyak relasi, perbanyak aktivitas-aktivitas sosial. Seperti mungkin jika Anda yang ikut organisasi, dimanfaatkan. Siapa tahu di dalam organisasi tersebut dan Anda maksimalkan peran Anda di sana, itu bisa menjadi amal jariah Anda. Maka dari itu, tetaplah kita untuk mencari kesibukan. Kesibukan pun itu kesibukan yang positif, agar kita tidak berlebihan dalam penggunaan teknologi. Teknologi itu memang dibutuhkan untuk kita, tapi janganlah kita berlebihan dalam penggunaannya, karena dampak negatifnya itu sangat besar. Nah, selain ketika tadi pembatasan waktu, melakukan aktivitas fisik atau olahraga, melakukan interaksi sosial, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah peningkatan ketakwaan, keimanan, dan juga peningkatan kualitas ibadah kita. Yang mungkin sebelumnya kita hanya melakukan sholat 5 waktu saja, itu memang sudah betul, sudah benar. Dan yang terakhir, selain kita membatasi waktu penggunaan, aktivitas fisik dan juga aktivitas sosial kita, yang paling penting dari kita adalah untuk peningkatan ketakwaan, keimanan, dan juga ibadah kita. Marilah kita membatasi teknologi dengan kegiatan yang positif seperti beribadah, yang sebelumnya hanya seberapa, sekarang mumpung di bulan puasa, marilah kita memperbanyak ibadah kita dan kita niatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, agar kelak kita bisa diakui oleh umatnya dan kita bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Itu tadi beberapa tata cara, beberapa tips agar kita tidak berlebihan dalam penggunaan teknologi, yang mana sifat berlebihan itu sangat membawa efek buruk dalam kehidupan kita. Maka dari itu, tetaplah kita untuk menjaga keseimbangan hidup kita dengan selalu menyetarakan semuanya, tidak berlebihan dalam suatu hal. Tetaplah kita sebagai manusia yang diberikan akal dan selalu berinovasi, tetaplah untuk bergerak dengan teknologi dan juga berpegang dengan iman. Yang mana Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Dari surat itu kita bisa paham, kita bisa simpulkan bahwa perintah untuk benar-benar bertakwa, benar-benar beriman kepada Allah itu sangatlah penting bagi kita. Yang mana ketika kita nanti sudah benar-benar mencapai level ketakwaan dan keimanan yang sangat tinggi, insya Allah kemungkinan besar kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat berlebihan, dan juga semoga adanya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari perkataan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.